Mungkin ada yang pernah berpikiran bagaimana caranya kita bisa mengakses server Proxmox kita yang isinya adalah beberapa VM, bisa kita akses di rumah atau mengonlinekan server Proxmox kita supaya kita bisa mengakses di luar jaringan. Jadi saya mencoba membuatkan tutorial dengan topologi seperti ini ya. Jadi saya punya server Proxmox ya. Saya punya server yang isinya di dalam adalah web server. Isinya di dalam web server, dan web server ini saya mau mengkoneksikan di luar dari jaringan. Artinya saya bisa mengakses lewat internet ya, di luar jaringan. Nah, di sini jadi saya mau mengakses dari luar jaringan ya, masuk ke sini. Nah, posisi saya sekarang ini ya, saya mengakses lewat sini ya, lokal. Saya mengakses ke sini ya. IP server Proxmox saya yaitu IP-nya 192.168.100.2 ya. Jadi IP Proxmox saya adalah 192.168.100.2 yang ini ya. Kemudian saya mengakses ke sini. Mengakses sini, IP komputer saya adalah IP komputer saya ini 100.3 ya, 100.3, dan 100.3 ini saya mengaksesnya dengan menggunakan DHCP server ya. Jadi Proxmox ini memberikan IP DHCP ke klien sini ya, klien sini. Nah, langkah pertama yang harus kita buat, jadi ini ada server saya yang ini ya. Ini saya akses dengan IP tadi 100.3. Nah, di Proxmox saya ada satu web server yang saya sudah install ya, dengan IP 192.168.100.254 ya. Jadi saya install web server di sini. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengakses ini di luar jaringan atau di internet ya, lewat internet. Begitu juga dengan Proxmox saya bisa mengakses lewat internet. Nah, yang harus kita perhatikan pertama adalah di server Proxmox kita terdapat dua interface. Jadi di server Proxmox ini ada dua interface yang saya pasang. Satu interface menuju ke internet atau menuju ke modem, satu interface menuju ke klien sini ya. Jadi punya dua interface. Nama interface-nya di sini ada, jadi kalau di Proxmox itu bukan ETH0, ETH1 yang terlihat ya. Disesuaikan saja pada saat sudah menginstal Proxmox-nya. Jadi E01 INP-S0, di mana INO1 dengan INP2S0 ini terbridge ya. Bridge-nya yang mengarah ke 100.2 itu adalah Proxmox, server Proxmox. Yang mengarah ke bridge INP2S0 itu adalah IP modem ya, IP modem. Nah, pastikan IP ini terpasang dan bisa diakses lewat clean yang ini ya, clean yang ini. Kalau sudah bisa diakses, kemudian pastikan juga clean ini bisa koneksi dengan internet. Clean ini bisa koneksi dengan internet. Nah, supaya bisa koneksi dengan internet, maka kita fungsikan namanya routing IP table ya, routing IP table. Atau saya bisa perlihatkan di sini konfigurasi IP-nya yang ini ya. Ini mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi ini adalah sistem Proxmox saya, sistem operasinya. Untuk melihat IP-nya ini kan
konfigurasi IP-nya itu dengan nano etc network interface yang ini ya. Jadi ini adalah konfigurasi IP di Proxmox. Jadi bridge-nya itu 100.2 adalah IP Proxmox, kemudian ini adalah yang mengarah ke IP internet atau modem ya, 1.20. Nah, terlihat di sini di network seperti ini ya. Oke. Setelah terkonfigurasi IP-nya, tadi saya bilang bahwa harus terkoneksi internet. Nah, ini kan beda IP. Ya, ada segmen ketiga itu satu, ada 100. Maka kita nggak bisa mengkoneksikan internet di clean-nya di sini. Kita tidak bisa mengkonekkan internet kalau kita tidak merouting dia. Jadi kita harus routing supaya clean ini bisa connect internet. Clean ini bisa connect internet juga. Cara routingnya, yang pertama kita harus aktifkan IP versi 4. Jadi nano etc sysctl lupa ya, atau mungkin ada di atas ya. Jadi kita harus mengaktifkan IP versi 4 yaitu dengan perintah nano etc sysctl conf ya, ini. Nah, ini kita harus buang pagarnya di sini ya, dan kita aktifkan ini pagarnya. Kenapa kita membuangnya di sini? Sebenarnya bisa kita langsung mengkonfigurasi langsung, tapi kalau dimatikan akan kembali lagi. Jadi lebih baik saya buka di sini ya. Buka baru simpan. Nah, setelah kita buka dan simpan, baru kita merouting di nano etc rc lokal. Jadi tinggal kita tambahkan di rc lokalnya itu IP table T NAT A post routing. Nah, kita routing yang ether kedua ini ya, ether kedua J Masquerade supaya bisa connect internet ya. Jadi kita routing pakai perintah ini IP table -T NAT A post routing O VMR1 -J Masquerade. Oke, setelah itu baru kita koneksikan internet di clean ini ya. Jadi ini sudah connect ke internet. Jadi clean saya ini connect internet ya. ping.google.com. Ini connect. Pastikan connect internet. Oke. Setelah ini connect internet, kita sudah mengkonfigurasi routingnya di sini. IP-nya sudah terkonfigurasi ya, seperti ini konfigurasi IP-nya. Yang ini sudah terkonfigurasi. Barulah kita akan membuat menginstal MikroTik. Kita menginstal MikroTik, tapi sebelum menginstal MikroTik kita konfigurasi dulu modemnya. Ya, kita konfigurasi modemnya yang ini. Kita buat IP DMZ di security, kemudian application DMZ. Nah, ini IP ya kita aktifkan, kemudian DMZ host 192.168.1.21 ini adalah IP di sini di MikroTik ya, IP di MikroTik. Jadi saya konfigurasi dulu di modemnya. Nah, kalau sudah dikonfigurasi, kita buat server MikroTik ya. Ini ada server MikroTik ini saya buang dulu, kemudian saya instalkan ulang supaya kelihatannya. Ini saya buang dulu, remove. Nah, baru saya mengcreate VM MikroTik ya, MikroTik DMZ. Kemudian next, ISO-nya ISO MikroTik
kemudian next, kemudian saya back dulu. Di sini di OS-nya Linux, tipe Linux-nya saya ambil order ya, order. Kemudian next, disk saya tambahkan saja 40 di sini, 40 GB. CPU default saja, next. Memorinya defaultkan, next. Kemudian firewallnya ini saya buang, kemudian next, finish. Oke. Sekarang di Mikrotik sebelum saya menginstalnya ini Mikrotik, saya karena di Mikrotik ini ada dua interface juga, satu ke modem, satu ke Proxmox, satu ke modem, satu ke Proxmox. Ya, ini virtual. Satu ke modem, satu ke modem, satu ke server Proxmox-nya. Jadi saya harus konfigurasi juga di sini dua interface, di header, kemudian earth, kemudian network, namanya adalah VMware 1. Firewallnya saya buang, kemudian earth. Jadi VMware 0-nya itu mengarah ke internet ya, VMware 1-nya mengarah ke server Proxmox. Nah, sekarang kita jalankan ke start. Nah, di sini pada saat kita start, ini kita tekan untuk mencentang semua dengan A. Ya, untuk menginstal tekan I. Kemudian yes. Yes. Di sini agak lama ya. Agak lama, saya potong ya. Nah, setelah kita menginstal, ini kita reboot Mikrotiknya. Kemudian kita masuk, kita login dengan admin, password kosong. Ini kita pilih yes saja, quick enter. Nah, sekarang kita pastikan bahwa di Mikrotik kita ini ada dua interface ya. Kita pastikan ada dua interface. Kita bisa mengecek dengan interface print. Jadi ada dua interface, Ether 1 dengan Ether 2. Diingat bahwa Ether 1 itu adalah VMware 0 menuju ke server ya. Kemudian VMware 1 adalah menuju ke modem ya, menuju ke internet. Nah, kita berikan IP dulu. Kita berikan IP. Kita berikan IP dengan IP address, kemudian earth, IP address earth 192.168 100 titik berapa? 100.249 karena IP web server kita adalah 254, kemudian IP Proxmox kita adalah 2. Kita pakai 249 saja atau terserah mau pakai berapa. Saya pakai 249, prefix 24, interface Ether 0, Ether 1, Ether 2 ya. Ini VMware 0 berarti Ether 1. Ether 1, enter. Kemudian kita berikan IP untuk Ether 2. Itu IP address earth interface address dulu ya. Earth address 192.168.1.
21, prefix 24, interface ether 2, enter. Coba kita ping ke server Proxmox dulu, 192.168.100.2. Ini connect, coba kita ping ke 192.168.1.1. Ini 1.1 adalah IP gateway ya, modem connect juga. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita remote ya, kita remote saja. Remote dengan Winbox. Ini 249 connect. Oke. Jadi ini konfigurasi kita tadi. Jadi di sini IP-nya sudah ada. Kita coba. Nah, kita coba koneksikan dengan internet MikroTik kita, atau kita bisa ngeping. Kita ngeping saja ya dari sini, atau dari sini juga bisa ping Google. Ping Google. Ini belum connect. Kita kasih IP firewall, kemudian NAT, kemudian tambah C-nya adalah src NAT, kemudian action masquerade. Oke, kita coba ping lagi, belum bisa. Kita berikan IP root, kemudian tambah gateway 192.168.1.1, play. Oke, kita coba ping lagi, belum bisa. Kita berikan DNS, IP DNS ya, DNS 8.8.8 low. Oke, kita coba lagi, sudah connect. Oke. Jadi MikroTik kita sudah connect ke internet. Sekarang kita akan mengakses Proxmox. Kalau dari sini dengan IP ini bisa, tapi kalau misalnya kita mengkoneksikan dari luar belum bisa, atau kita bisa melihat dulu IP modem, IP public kita. Kita bisa cek dulu IP public kita dengan my IP ya, berapa IP kita. IP kita adalah ini sebentar kita bisa memanggilnya server kita seperti ini. Nah, ini sudah bisa masuk ya, sudah bisa masuk ke MikroTik kita, tetapi belum bisa masuk ke server kita ya. Ini sudah masuk ke dari luar, sudah bisa kita akses MikroTik kita. Sekarang kita mau mengakses server kita Proxmox. Proxmox kita adalah 192.168.100.2 ya. Misalnya kita panggil dengan ini, dengan 8006 HTTP ya, HTTPS. Ini belum bisa. Nah, caranya kita berikan firewall NAT ya. Kita berikan firewall NAT, kita tambah firewall NAT general adalah DST NAT, kemudian protokol TCP/IP ya, sudah TCP, kemudian port 8006, kemudian actionnya DST NAT, kemudian addressnya 192.168.100.2,
port 8006. Kita play, kemudian oke. Kita coba panggil lagi sini. Nah, ini sudah masuk. Ya. Ini yang ini ya, yang ini IP lokal tadi 100.2, ini saya sudah bisa panggil dengan IP publiknya. Oke. Jadi ini sudah bisa masuk. Ini. Nah, saya mau masuk dengan yang ini dengan IP publik juga. Ya. Ini IP lokalnya tadi 254. Saya mau manggilnya dengan IP ini. Jadi saya memanggil dengan yang ini. Saya mau manggilnya dengan yang ini. 11 yang ini, tapi belum bisa. Jadi caranya kita buat firewall NAT lagi. Jadi kita tambah general DST NAT, kemudian protokol TCP/IP, kemudian DST-nya DST host 80, port 80 itu web ya. Kemudian action DST NAT to address 192.168.100.254. 254 adalah IP web server. Kita apply, kita oke. Sekarang kita sudah bisa memanggil dengan 11049. Ya, jadi dari luar jaringan, atau bisa kita buktikan IP ini masih memakai IP lokal dari server Proxmox. Ini 100.3 ya. Kita coba ubah dengan IP kita anggaplah kita punya IP di luar ini ya. Nah, saya kasih IP ya, ini 191.168.254. Kemudian ini apakah masih bisa jalan ini? Ini masih bisa. Ya, ini masih bisa. Ini di IP lokal nggak berfungsi lagi. Jadi saya pakai IP ini karena saya mengandaikan bahwa saya sudah di luar jaringan ya. Jadi kalau memakai IP 192 tadi sudah nggak bisa dipanggil. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.